Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang sesungguhnya sudah meninggal menjadi ahli kubur dan oleh Allah masih diberi kesempatan untuk meminta doanya kepada sanak saudaranya yang imannya dekat sekali dengan Allah gitu. Walaupun semasa hidupnya ini orangnya juga proses waktu meninggal dalam keadaan sakit, lalu meninggal, lalu ditanamkan di tempat umumnya bahasa Jawanya kuburan. Nah, ngoten nggih. Ditanam di situ. Nah, ini kewelasannya Allah. Kalau orang yang ndak ngalami asal moco oleh dongeng, oleh ngrungokno bercerita tentang kehidupan di dalam alam kubur, ya maka tidak bisa. Karena nggak ngalami oleh moco, batasnya moco nggih enten batasnya tulisane. Tapi kalau orang yang ngalami sudah jelas membaca, tiada batas karena beliau itu yang ngalami diberi oleh Allah, maka tiada batas dalam kata membaca yang ada tulisannya itu. Sehingga orang yang di dalam kuburan ini perlu doa untuk sanak familinya yang iman kepada Allah. Maka Allah menyuruh ahli kubur ini untuk mendatangi sanak familinya yang imannya kepada Allah. Dengan isyarat ahli kubur mendatanginya walaupun lewat mimpi itu dalam keadaan sakit seperti waktu proses meninggalnya. Nah, itu bukti bahwa ahli kubur adalah ingin memberitahu, aku di alam kubur tersiksa oleh perilakuku sewaktu hidup. Nah, niku otomatis kalau orang yang tujuannya ibadahnya kepada Allah, maka didoakan dengan selamatan, dengan dibacakan umum suratul Al-Fatihah, dengan dibacakan surat Yasin, maka disitulah kasih sayang Allah kepada makhluknya walaupun sudah meninggal, untuk masih diberi kesempatan untuk meminta doa. Maka dari itu oleh sang saudara yang imannya kepada Allah didoakan terus dan tidak akan datang lagi dan tidak akan beliau yang di alam kubur ini datang lagi ngimpi apa-apa. Nah, itu karena secara akal sudah di alam kubur ini sudah tercukupi oleh doa-doanya sang anak famili yang imannya kepada Allah. Nah, ini ada tipu muslihatnya oleh tunggangannya umumnya laknatullah. Nah, itu ya, kalau orang Islamnya tidak melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika dengan mengaku dirinya Islam, sama juga seperti itu. Samanya bedanya sehelai rambut. Kalau tidak melalui Islam itu kebanyakan setelah diimpeni maupun ada tanda lain untuk ahli kubur, kenyataan itu adalah tipu daya laknatullah. Orangnya Islamnya tidak melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itu disediakanlah kopi, rokok, ya makanannya, kesukaannya itu. Nah, itu tipu daya laknatullah. Karena orang sudah meninggal itu tidak butuh makanan yang seperti orang hidup. Nah, itu karena Islamnya masuk dari arah lain dengan seperti itu, seakan-akan itu benar. Padahal itu yang seperti itu tipu daya laknatullah, kenyataannya itu jin. Sediani kopi, siadani sandingan, nah itu yang jadi permasalahan. Karena itu Islamnya sanak famili ini masuk Islamnya tidak melalui agama oleh Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, maka kebanyakan yang seperti ini meninggalkan syariat,
mempertuhankan diri, ya banyaklah seperti itu. Maka dari itu jamaah kalau diberi oleh Allah yang saudara kita yang sudah meninggal tersiksa di alam kubur situ, Allah mempunyai kasih sayang kepada hambanya, kepada makhluknya walaupun sudah meninggal, maka Allah memberikan izin untuk datang ke rumahnya. Ya secara isyarah menikah. Kalau umumnya secara bermimpi. Nah niku nggih Mas Wahid nggih. Dados niku wau niki ilmune sesungguhnya Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu niku lho sing leres, sing diridhoi Allah tentu ten alam kubur lan ten akhirat menika. Dadi butunipun lek pun ahli kubur tercukupi dengan doa-doa, maka dari itu tidak akan ngimpeni maneh, tidak akan mungkin ada isyarah-isyarah lain yang di rumah untuk ahli kubur. Nggih Mas, cepat nggih. Cukup sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.